Dan saya menyambut baik usulan beliau, orang tua kita Gus Lim, untuk bersedia menjadi penyelenggara terjadinya debat antara saya dan Rizik Syihab. Daripada kita perang-perang begitu, lebih baik kita perang argumentasi, perang epistemologis. Bagaimana nasab Ba'lawi yang sudah putus ini dipertanggungjawabkan oleh mereka di hadapan publik. Saudara sekalian, ada video terbaru dari Kiai Haji Amiruddin Usman Al-Bantani ketika beliau didatangi oleh Pak Yusuf Mars, yaitu pemilik channel Pada Suka TV. Nah, jadi beliau mengkonfirmasi bahwasanya 100% Kiai Haji Amiruddin siap debat dengan Rizik Syihab. Nah, satu hari sebelumnya bahwasanya Pak Yusuf datang ke pondok pesantrennya Gus Lim, ya, yang itu pondok pesantren Ibnu Akil, bahwasanya beliau Gus Lim siap menghadiahkan umroh kepada Rizik Syihab maupun Kiai Haji Amiruddin, ya, ketika debat ini sukses terselenggara, dan beliau siap memfasilitasi. Nah, jadi Kiai Haji Amiruddin ketika ditanya oleh Pak Yusuf, luar biasa, siap debat 100%. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Pada Suka TV, alhamdulillah saya bisa sowan ke kediamannya Kiai Amiruddin Usman di pondok pesantrennya Nahdlatul Ulum di Banten, di Kresek. Apa kabarnya, Kiai? Alhamdulillah baik, Kang Mas Yusuf. Luar biasa nih, saya merasakan suasana religius di sini. Tadi Kiai Imad habis ngaji atau memberikan pengajian ya, kitab kuning ya di sini. Luar biasa nih, ketika datang ke Kiai Imad itu nuansa religiusnya muncul tinggi ya. Baik Kiai Imad, ini di sela-sela Idul Fitri, saya ingin meminta Kiai Imad untuk mengucapkan selamat Idul Fitri kepada netizen Pada Suka TV yang sering kali menyimak podcast Kiai Imad. Silakan Kiai Imad. Terima kasih Kang Mas Yusuf. Kepada seluruh subscriber dan penonton Pada Suka TV di mana saja berada, saya ucapkan minal aidin wal faizin kulla amin wa antum bi khair. Mohon maaf lahir dan batin sugeng riyadi. Semoga seluruh subscriber dari Pada Suka TV senantiasa Allah berikan nikmat yang luar biasa dalam hidupnya, diberikan rizki yang banyak, dan Allah mudahkan segala urusannya. Amin. Terima kasih Kiai. Terima kasih Bang. Luar biasa. Sama-sama. Ini ucapan yang bersejarah buat saya dan subscriber dan netizen semuanya. Baik Kiai, saya kesini nih mau konfirmasi nih Kiai. Kemarin saya podcast dengan Trah Sunan Ampel, Kiai Munawir, yang mengatakan menantang Habib Rizik untuk berdebat dengan Kiai Imad. Kemudian saya juga podcast dengan salah satu Kiai Sepuh, yaitu Gus Lim di Bogor, pengasuh pondok pesantren Ibnu Akil. Malahan beliau lebih maju lagi, Kiai. Siap untuk menggelar debat nasab ini antara Kiai dan Habib Rizik. Hadiahnya ini luar biasa ini, bukan karena Gus Lim mengatakan bahwa bukan mereka tidak punya uang. Saya yakin Kiai Imad itu banyak uangnya, kemudian Habib Rizik umroh berkali-kali, tetapi rasa bahagianya kalau ini terjadi, debat ini akan diumrohkan, umroh bersama, termasuk saya nih Pada Suka TV sebagai saksi sejarahnya. Luar biasa. Ya, saya ucapkan terima kasih sama Gus Lim, seorang kiai yang kita kenal, sangat mempunyai karisma di wilayah Kabupaten Bogor dan sekitarnya. Dan saya menyambut baik usulan beliau, orang tua kita Gus Lim, untuk bersedia menjadi penyelenggara terjadinya debat antara saya dan Rizik Syihab. Tetapi terus terang saya, Kang Mas Yusuf, pesimis bila pihak Rizik Syihab berani untuk melayani tantangan debat dari Gus Lim itu. Tapi Kiai Imad itu serius ini, siap kalau ada undangan untuk berdebat dengan Habib Rizik. Ketika saya membuat sebuah tesis itu kan sebenarnya menunggu antitesis. Iya.
Ketika antitesis itu ada, nanti kita lihat antitesisnya ini memenuhi syarat tidak untuk disebut antitesis dari sebuah tesis yang telah dikeluarkan oleh seorang peneliti seperti saya. Ya. Jadi berbagai macam kesempatan yang dimana saya diundang selama ini, suasana-suasana akademis yang saya harapkan itu selama ini selalu gagal. Di UIN Syarif Hidayatullah, Gagal. ketika kita mau dipertemukan dengan Profesor Said Agil Al-Munawar, gagal. Iya. Kemudian di Wali Songo ketika dipertemukan kita rencananya dengan Rabita Alawiyah, gagal. Iya. Sebelumnya di Banten juga, ketika panitia Banten akan mengadakan dan mempertemukan saya dengan Topik Segaf, itu pun gagal. Iya. Hanya dikirim Hanif Alatas dan beberapa orang dari saudara kita dari Kibin, tetapi ternyata mereka juga tidak mengatasnamakan sebagai perwakilan dari Rabita Alawiyah. Iya. Kemudian dari berbagai macam narasi yang dibuat seakan-akan bahwa saya tidak berani berdebat, itu sebenarnya adalah sebuah framing-framing yang menurut saya tidak perlu untuk ditanggapi. Iya. Karena memang saya menunggu. Jadi kalau apabila pihak Rizik Syihab ketika ditantang oleh Kiai dari Bogor, Guslim, itu kemudian menerima, daripada kita perang-perang begitu seperti kata beliau itu mau nantang perang monyet-monyet, lebih baik kita perang argumentasi, perang epistemologis, bagaimana nasab Ba'lawi yang sudah putus ini dipertanggungjawabkan oleh mereka di hadapan publik. Iya. Nah, saya menunggu itu, mampukah mereka membela nasab mereka yang terbukti palsu menurut kajian epistemologis saya, berdasarkan penelitian kitab-kitab nasab dan kitab-kitab sejarah, yang bukan hanya nasabnya itu palsu, tetapi nama-nama yang disebut sebagai leluhur mereka itu juga terbukti sebagai leluhur yang fiktif. Kan ini kan luar biasa. Tetapi ini akademis, berdasarkan dalil dan referensi yang jelas. Mampukah Rizik Syihab untuk menyampaikan kepada masyarakat antitesis tentang tesis saya tersebut? Jadi saya sekali lagi menyampaikan sebuah apresiasi yang tiada terhingga untuk Guslim, kiai kita dari Bogor. Apabila betul dari pihak Rizik Syihab itu menerima tantangan dari Guslim itu, insya Allah saya akan datang. Siap, Kiai Imad ya? Siap. Iya, ini saya konfirmasi nih. Saya catat ini tebal-tebal. Kiai Imad siap untuk berdebat dengan Habib Rizik Syihab yang akan digelar di Pondok Pesantren Ibnu Agil. Ini kita harapkan ini bisa tergelar. Tapi lagi-lagi Kiai Imad, ini seringkali Kiai Imad di framing sebagai Kiai Imaduddin Al-Kaburi karena di Banten itu Kiai Imad tidak datang. Ini cukup mengganggu apa tidak ini? Saya itu tidak terlalu memikirkan apa yang dipersepsikan orang terhadap saya. Iya. Jadi orang boleh berkata apapun tentang kita dan kita tidak mempunyai kendali atas mereka. Tapi kita punya kendali atas diri kita sendiri. Jadi apa saja dalam hidup ini itu tidak boleh kita sebagai manusia berjalan di atas dunia ini berdasarkan persepsi orang tentang kita, tetapi bagaimana respon kita terhadap persepsi orang itu. Jadi yang kita bisa kendalikan adalah diri kita sendiri. Orang mau berkata apa tentang diri kita itu silahkan, tetapi kita bisa mengendalikan respon terhadap apa yang mereka katakan. Dan tentang apa namanya itu, di Banten itu Kiai Salim dari Cilacap sudah memberikan klarifikasi. Karena memang beliau adalah sebagai salah satu orang yang berada di tengah-tengah acara itu. Beliau hadir di situ, beliau juga adalah pendukung daripada tesis saya, dan beliau juga mengaku bahwa waktu itu siap untuk meladeni Rabita Alawiyah, membantu Kiai Imad untuk berdebat dengan Rabita Alawiyah. Asalkan Rabita Alawiyah itu betul-betul atas nama Rabita Alawiyah,
Jadi walaupun bukan topik segap, tetapi yang hadir itu mendapatkan surat mandat dari Rabita Alawiyah. Tetapi ketika Kiai Salim menanyakan bersama Gus Ajis Jazuli dan waktu itu masih ada Tengku Qori. Iya, Tengku waktu itu ya. Iya, masih ada Tengku Qori. Halo Tengku. Ketika ditanya oleh Kiai Salim, apakah Hanif Alatas Qurtubi Lebak itu mewakili daripada Rabita Alawiyah, mereka jawab tidak. Nah, kalau tidak mewakili atas nama Rabita Alawiyah, sedangkan acara itu adakan untuk mempertemukan saya dan Rabita Alawiyah, baik dengan Taufik Segap langsung maupun dengan wakilnya, tapi ternyata kan Taufik Segap sudah menyatakan. Jadi beberapa hari sebelumnya saya mendapatkan screenshot dari saudara saya Imam Ibrahim bahwa Taufik Segap, Rabita Alawiyah tidak mau datang dan tidak mau mengutus wakil. Sementara waktu itu, tapi bisa berubah kan, beberapa hari itu kadang-kadang manusia itu pikirannya berubah. Itulah yang saya antisipasi, takut ada perubahan. Tiba-tiba mereka datang. Ketika kita nggak datang, tiba-tiba mereka datang. Akhirnya saya memberikan semacam surat mandat. Karena itu juga diminta oleh Tengku Qori, bahwa Kiai agar ada sebuah kenang-kenangan buat saya dalam hidup saya merantau ke Jawa ini, bahwa saya pernah membela Kiai, membela nasab Rasulullah. Tolong bikinkan sebuah surat mandat atas nama saya dan beberapa perwakilan lainnya, akan saya laminating dan akan saya pajang katanya di tembok sebagai kenang-kenangan dalam hidup saya. Oke, saya penuhi permintaan Tengku Qori itu. Ya, saya membuat dengan tangan saya sendiri. Beberapa nama yang bersedia. Jadi saya belum kenal dengan Kiai Salim, saya belum kenal dengan Gus Ajis Jazuli, tetapi mereka sudah ada komunikasi melalui alat komunikasi bahwa mereka mendukung saya dan siap untuk bersama Kiai meladeni perwakilan Rabita Alawiyah yang ada di Banten. Kemudian ketika ditanyakan pihak Rabita Alawiyah atau yang hadir itu oleh Tengku, apakah Anda mewakili dengan Kiai Salim dari Rabita Alawiyah? Ternyata mereka tidak mewakili. Maka Kiai Salim mundur. Kiai Salim mundur, tidak mau, maka di situ hanya ada Tengku, ada Ajis Jazuli, Gus Ajis, dan satu lagi. Dan akhirnya ya itu terjadi debat kusir. Yang paling terkenal diam. Diam itu sekarang jadi channel itu. Channel diam, saudara kan ya. Baik, ini kita bongkar sejarah tentang debat nasab. Baik, kemarin itu kan juga Habib Hanif dan kawan-kawan ya, Rumel Abbas juga membuat buku itu, jawaban mengokohkan bahwa nasab, keabsahan nasab Balawi. Kemudian Kiai Imad pun memberikan sebuah jawaban dengan buku yang tidak kalah tebalnya, malah lebih tebal Kiai Imad. Nah, ini pesan moral apa yang ingin Kiai sampaikan kepada netizen atau kepada akademisi? Kita sudah memiliki preseden terhadap gaya Balawi dari buku-buku kitab-kitab yang kita baca di dalam sejarah Balawi, bahwa sejak dulu gaya-gaya mereka itu tidaklah terlampau berbeda dengan gaya zaman sekarang. Bagaimana skandal ilmiah yang dibuat oleh Ali Asakran yang menyebut nama ulama-ulama sebelumnya, yang banyak sekali dalam kitabnya Al-Burqatul Musyiqah, bahwa nasab mereka sebagai seorang sayyid itu sudah dilegitimasi oleh ulama-ulama masa lalu. Dan disebutkan di situ oleh Ali Asakran nama-nama ulama. Ternyata ketika kita verifikasi dari kitab-kitab ulama-ulama tersebut, maka ulama tersebut sama sekali tidak menyebutkan itu. Nah, tetapi mereka rajin sekali, Kang Mas Yusuf, membuat buku dan membuat kitab-kitab. Ada 27 kitab minimal dari masa lalu sebelum ada bab nasab ini, yang menyatakan atau menghimpun pendapat-pendapat mereka tentang bahwa nasab mereka itu sahih. Jadi sebenarnya mereka itu sejak lama meragukan nasabnya mereka sendiri,
Sehingga dengan itu mereka memerlukan sebuah penguatan terus-menerus tiada henti sampai hari ini terbongkar selama 550 tahun dari 895 sampai 2022-2023 itu 550 tahun kebohongan kedustaan nasab mereka yang sebelumnya mereka mengaku 895 dari 345 juga adalah 550 tahun. Jadi 550 tahun mereka mengaku dari mulai 895 sampai hari ini, dan yang diaku itu adalah orang yang wafat 550 tahun tanpa ada bukti sama sekali secara empiris, secara epistemologis, dan secara kitab nasab. Juga hari ini dari hasil genetika tes DNA. Oke, baik. Ini luar biasa. Ini akan kita kupas nanti kalau debat sengit antara Kiai Imad versus Habib Rizik. Terima kasih Kiai. Terima kasih, sama-sama Kang Mas Yusuf. Jadi sekali lagi siap ya debat dengan Habib Rizik ya? Siap. Oke. Bagaimana dengan Pak Habib Rizik? Siap kan untuk berdebat dengan Kiai Imad? Bagaimana kata netizen? Oke, saudara sekalian, itu ya tadi beberapa penyampaian yang disampaikan oleh Kiai Jamaluddin. Banyak hal yang disampaikan. Salah satunya bagaimana beliau mengkonfirmasi kesiapan 100% debat ketika sukses diselenggarakan oleh Gus Lim di pondok pesantrennya, saudara sekalian. Jadi beliau juga, Kiai Haji Jamaluddin, menyampaikan bahwasannya daripada kita debat kusir, lalu kemudian apalagi perang fisik, lebih baik kita perang argumen, kata Kiai Jamaluddin. Ini jauh lebih bijak, saudara sekalian, tanpa menumpah darahkan atau mengorbankan orang lain, saudara sekalian. Nah, saya rasa Kiai Jamaluddin jauh lebih bijak daripada Rizik Syihab, saudara sekalian. Ya, mudah-mudahan video ini sampai kepada Rizik Syihab, lalu kemudian bisa diselenggarakan dan siap. Saya yakin bukan hanya Rizik Syihab saja, berdua lah kalau bisa, ke Taufik Assegaf maupun Rizik Syihab siap melayani daripada Kiai Jamaluddin sendirian. Kalau benar-benar mereka mempunyai mempunyai pengetahuan tentang nasab mereka, saudara sekalian, apalagi tentang keilmiahan daripada nasab mereka. Saya yakin ini akan menjadi debat yang sangat luar biasa dan akan menjadi sejarah. Ya, meskipun bukannya daripada Rizik Syihab yang datang, tapi ada orang yang berani debat dengan Kiai Jamaluddin dan menyatakan bahwasanya ada surat resmi atau utusan daripada Rabithah Alawiyah. Terserah mau datang Gus Wafi ataupun Idrus Ramli ataupun siapapun itu, asalkan dia jelas bahwa diberikan mandat, diberikan suatu kuasa untuk mewakili Rabithah Alawiyah, saudara sekalian. Mudah-mudahan debat ini terlaksana. Dan mudah-mudahan video ini sampai kepada Rizik Syihab, daripada kita perang fisik yang mengorbankan daripada orang lain, saudara sekalian. Pun matinya pun belum tentu itu mati syahid, saudara sekalian. Kenapa? Karena yang Anda mau membunuh orang yang bertakbir juga, saudara sekalian. Anda takbir dan orang yang Anda bunuh juga takbir, saudara sekalian. Ya, mungkin hanya itu saja, saudara sekalian. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.